Masjid yang kami hormati Bamus dari Saku Pasir Kalang LPMN, dan yang kami hormati Bapak Henry Alamsah dari media wartawan Jaya Pos. Alhamdulillah juga ikut menyaksikan. Dan kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih. Atau yang pertama sekali, syukur alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana berkat rahmat beliau kita bisa hadir di sini dalam rangka mencalonkan wali jorok Lolo Utara dan Lolo Barat. Jadi kami berharap mudah-mudahan acara ini dari awal sampai selesai sukses ya. Dan juga salam lupa kita kirimkan kepada pusat kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat ajaran beliau kita bisa merasakan keadaan seperti sekarang ini. Mudah-mudahan sampai akhirnya waktu kita dunia dan akhirat. Bapak dan Ibu pemuda sekalian, kebetulan masa jabatan Wali Jorong Lolo Utara dan Lolo Barat 2 hari lagi habis. Jadi masa jabatannya selama 3 tahun dan boleh dicalonkan lagi 1 kali lagi, boleh dicalonkan lagi karena Wali Jorong ini masa jabatannya 2 periode. Sesudah itu baru tidak diizinkan lagi karena sesuai dengan perda. Jadi kita memakai di sini peraturan yang ada di perda nomor 11 tahun 2016. Itu pedoman kerja di pemerintahan. Jadi kalau apa yang diturunkan peraturan itu yang kita jalani. Jadi kami sebagai pemerintah negara tidak ingin membuat peraturan baru. Sebab itu tidak sah atau ilegal. Apalagi terjadi keributan, misalnya masyarakat ingin meminta pemilihan langsung. Berarti awal buat peraturan dong. Pemerintahan paling rendah tidak boleh membuat peraturan yang bertentangan dengan peraturan yang di atas. Jadi minta kepada masyarakat yang hadir, kami telah melaksanakan 4 hari yang lalu pengumuman secara kami tempelkan di warung-warung dan juga diumumkan di masjid sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi kami mohon nanti kepada masyarakat, silakan calonkan Wali Jorong maksimal 3 orang. Sesudah itu calon yang tadi itu wali yang memilih. Dalam 3 tadi, kalau calon yang ketiga berjorong, calon Barat 3 orang, Barat 3 orang. Dalam 3 orang itu wali ya. Terserah wali siapa yang ketujuh di situ. Karena itu membantu wali kan, membantu kerajaan wali jorong. Jadi hari itu kurang setuju. Memang dalam demokrasi memang itu ada 6 pro, ada 6 kontra. Jadi Jerongko Gumoyo naik dilaksanakan kerajaan, melaksanakan peraturan yang ada di wilayahnya. Itulah kerajaan jorong. Walaupun setuju mana, misalnya pilihan wali beko, pilihan wali pun setuju, tapi itu penting kerajaan.
3 orang. Lalu itu saya bawa ke kantor wali. Seterusnya wali lah yang memilih dalam calon itu siapa untuk wali. Nah, itu hak wali sebenarnya itu 50%. Jadi itu peraturan yang ada. Kalau dulu ada hak wali negara ia ada penuh kalinya. Sesudah itu masyarakat ambil dia, diserahkan ke masyarakat. Nah, tapi Jerongko tidak pemerintahan, Jerongko pembantu balik. Nah, makanya pemilihan kau bila langsung sampai ke wali negari. Nah, wali negari itu pemerintahan paling bawah, paling pemerintahan terdepan. Nah, itu yang pada langsung masyarakat. Makanya pemilihan kau sampai ke wali negari. Lalu bila langsung di masyarakat itu, no banyak terjadi menurut pertama lu melawan ke wali pemilihan jauh. Kamu lo wali pilih masyarakat ini pilih masyarakat lah. Nah, terjadi itu. Makanya peraturan itu sampai dirubah lagi. Nah, jadi yang kami sampaikan kalau ada kemarin awak melaksanakan, kami buka kalau yang bertanya dari ibu atau bapak yang hadir silakan kami jawab. Silakan. Dapat mengikuti terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan minimal seorang anggota. Jadi sebelum pemilihan wali Jerongko, wali oleh tim ketua DG, sekretaris Metra, anggota OPENRI. Kemudian wali negari atau tim yang dibentuk melakukan penjaringan dan penyaringan calon wali Jorong melalui musyawarah masyarakat Jorong. Selamat malam para pencari kekuasaan, entah Pak Lurah atau Bu Lurah, aku hanya ingin kampungku berubah. Kami pemuda yang ingin bersuara, bukan maksudku untuk menyinggung, ku hanya ingin hidup sejahtera.